Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kota Al-Ula. Kota tersebut dulu didiami oleh kaum Tsamud. Namun kota ini pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kisahnya? Simak kisah singkat Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Tsamud di video ini. Nabi Saleh alaihissalam memiliki nama lengkap Saleh bin Ubaid bin Ashif. Ia memiliki nasab hingga ke Nabi Nuh alaihissalam. Ia dikenal sebagai pemuda cerdas, santun, sopan, pemberani, dan rajin beribadah. Tempat Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan dulunya merupakan jajahan kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum Nabi Hud yang telah binasa karena membangkang dan ingkar kepada dakwah Nabi Hud. Mereka juga dimusnahkan karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung berhala. Setelah kaum Ad binasa, lahirlah kaum Tsamud yang mewarisi kemakmuran dan kemewahan mereka. Tsamud merupakan nama seorang lelaki dari garis keturunan Nabi Nuh yang memiliki banyak anak dan keturunan. Dalam buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa Tsamud merupakan anak dari Iram bin Sam bin Nuh. Jumlah mereka yang sangat banyak membuatnya bisa disebut sebagai satu kaum tersendiri. Dalam catatan sejarah, Tsamud adalah suku bangsa Arab yang bertempat tinggal di Al-Hijr, berlokasi antara Hijaz dan Syam. Mereka menjadi kaum yang lebih maju, kaya, dan makmur dibandingkan kaum lainnya. Mereka sangat terampil dalam bercocok tanam, beternak, maupun arsitektur bangunan. Tubuh mereka yang tinggi dan kuat membuat kaum Tsamud mampu membangun rumah-rumah yang bagus dan gedung-gedung tinggi yang menawan. Kaum Tsamud pandai memahat dan mengukir gunung menjadi rumah dan bangunan yang indah. Namun, sama seperti kaum Ad, kaum Tsamud juga menyembah berhala. Mereka juga bersifat tinggi hati, suka berfoya-foya, bermabuk-mabukan, kejam, tidak adil, dan perbuatan buruk lainnya. Atas dasar inilah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk membimbing mereka ke jalan yang benar dan mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi Saleh alaihissalam diutus sebelum masa Nabi Ibrahim. Nabi Saleh alaihissalam merupakan sosok yang pintar, mudah bergaul, tangkas, dan rendah hati. Maka dari itu ia cukup dihormati oleh kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk melepaskan diri dari keterkaitan menyembah berhala atau membuat tandingan-tandingan Allah. Berkat usahanya, Nabi Saleh alaihissalam berhasil mengajak beberapa di antara kaumnya untuk beriman. Namun sebagian besar lainnya menolak, bahkan sangat marah dan mencaci maki Nabi Saleh alaihissalam. Mereka juga menantang kepandaiannya. Mereka yang menolak mencoba menyakiti Nabi Saleh alaihissalam, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Bahkan mereka juga berniat membunuhnya. Perjuangan Nabi Saleh alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum Tsamud itu dikisahkan dalam beberapa ayat Al-Quran. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.
Kaum Tsamud menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk menunjukkan mukjizat Nabi Saleh dari Allah. Sebagai gantinya, mereka berjanji akan mengikuti ajakan Nabi Saleh untuk meninggalkan kepercayaan terhadap berhala. Kaum Tsamud meminta kepada Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta dari batu. Mereka menyebutkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh unta tersebut. Bahkan, mereka juga melebih-lebihkannya agar Nabi Saleh benar-benar tak mampu melakukannya. Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Saleh alaihissalam untuk memukulkan tangannya kepada sebuah batu besar yang berada di depannya di bawah pohon yang rimbun. Lalu, betapa sangat menakjubkan, dari celah-celah batu raksasa tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Sebagian kecil di antara kaum Tsamud ada yang langsung percaya dan beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam, tetapi sebagian besar lainnya masih belum beriman. Mereka menyebutnya unta tersebut merupakan permainan sihir Nabi Saleh alaihissalam. Mereka memaki dan mencemooh Nabi Saleh alaihissalam, namun Nabi Saleh tetap tabah, sabar, dan lapang dada. Dia bersyukur karena masih ada sebagian kaum Tsamud yang percaya kepadanya. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Nabi Saleh alaihissalam pun memperingatkan kepada kaum Tsamud bahwa susu unta boleh diperah dan diminum oleh siapa saja secara tertib dan bergantian, asalkan unta jangan diganggu, disakiti, apalagi dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat marah jika mereka melanggar. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Anehnya, meskipun susu diperah oleh banyak orang setiap hari, susu unta ini tidak pernah habis, bahkan terus melimpah. Inilah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam yang menakjubkan. Namun, pada suatu malam, 9 orang pembenci Nabi Saleh alaihissalam membunuh unta ajaib tersebut. Banyak orang yang sedih. Nabi Saleh alaihissalam pun sangat marah dan berduka atas kejadian ini. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memberi perintah kepada Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya untuk segera pindah dari wilayah kaum Tsamud. 3 hari setelah Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya meninggalkan wilayah kaum Tsamud, pada hari keempatnya, langit pun diselimuti mendung tebal dan bumi menjadi gelap gulita. Kaum Tsamud mengira mendung hanyalah tanda turun hujan. Namun ternyata muncul petir yang menggelegar dan bersahut-sahutan dengan keras. Petir menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada di dalamnya. Akhirnya wilayah kaum Tsamud hancur lebur dan porak-poranda. Manusia durhaka pun binasa. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Demikian kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Tsamud. Dari kisah ini kita bisa memetik hikmah untuk senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi dan Rasulnya, khususnya Nabi Muhammad SAW.
serta tidak berbuat sombong atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke keluarga dan kerabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.